Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Unja itu Universitas Jambi. Saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi selama lebih dari 22 tahun. Pengalaman mengajar saya bahasa Inggris lebih dari 26 tahun ya, sekitar tahun 98 saya sudah ngajar bahasa Inggris. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Ijazah saya asli. Oke, saya juga penulis beberapa buah buku, 20 lebih. Ini salah satunya, ini masterpiece saya. 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Hasil penelitian yang saya tuangkan ke dalam buku dengan bahasa yang sederhana. Tidak ke jurnal Scopus Q1 misalnya, karena nggak ada yang baca. Orang harus baca, yang baca itu harus bayar. Saya taruh itu harus bayar sampai 20-30 juta. Ngapain? Dan sudah bestseller loh ya. Di Gramedia dan Shopee sudah nggak ada lagi. 240 halaman, 37.000 harganya. Saya sengaja cari penerbit yang bisa menerbitkan secara murah ya, biar bisa diakses banyak orang. Saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom 20 hari berturut-turut, tanggal 5 setiap tanggal 5 sampai 24 setiap bulannya. Jam 8 sampai setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Keterangan lebih lanjut silahkan di WA saya, di profil saya di YouTube ini, atau kunjungi yantotanjung.com ya, ada website di situ. Oke, nah kita lanjutkan materinya, adik-adik. Kita sudah sampai pada skill 24, structure. Dari 60 skill ya, skillnya banyak sekali di buku Longman Preparation ini. Longman Preparation merupakan buku lanjutan dari Longman Introductory. Longman Introductory itu untuk pemula. Saya sudah selesaikan di YouTube saya, ini ada di playlist. Sedangkan yang ini lanjutannya. Kalau yang Introductory itu target orang yang pemula ya, biasanya targetnya 550. Kalau yang ini targetnya yang di atas 650. Nah, pada pertemuan skill 24 ini kita fokusnya kepada parallel structure with coordinate conjunction. Apa itu parallel structure? Jadi maksudnya kalimatnya begini. Ada contoh kalimat I like to sing and dancing. Kalimat ini salah, ini tanda asteriknya. Kenapa? Karena ada kata and. And ini menggabungkan dua frase atau dua kata yang sama jenisnya. Itu disebut dengan conjunction. Dia namanya coordinate conjunction. I like to sing, ini salah. Sebetulnya kalimat ini terdiri dari dua kalimat, I like to sing dan I like dancing. Dua-duanya benar, karena like boleh diikuti to infinitive, like juga boleh diikuti verb ing atau gerund. Nah, supaya benar, maka kata sebelum dan sesudah n harus paralel. Yang paralel itu seperti apa? Ini dia. To sing ya to dance. Atau bisa juga I like singing and dancing. Jadi singing paralel dengan dancing. To sing paralel dengan to dance. Tapi to sing tidak paralel dengan dancing. Nah, itu yang harus dipahami. Ini cukup mudah loh ya adik-adik. Cuman yang tidak mudah mengenali kata bantunya ketika soalnya muncul digabung dengan skill yang lain. Ini dia. Jadi tidak hanya N ya, ada but, or. Kalau ketiga kata ini muncul dalam tes TOEFL, pastikan kata sebelum dan sesudahnya jenisnya sama. Jadi dia kalau sebelumnya noun, maka sesudahnya noun. Kalau sebelumnya verb, sesudahnya verb. Adjektif, adjektif. Frase, frase. Klausa, anak kalimat, dan seterusnya. Nanti kita lihat contohnya. Ini beberapa contoh ya. I need to talk to the manager or the assistant manager. Ini ada or. The manager dengan the assistant manager paralel. Sama-sama noun phrase. She's not a teacher but a lawyer. Ada kata bantunya but, a teacher dengan a lawyer paralel, sama-sama noun. You can choose from activities such as hiking and kayaking. Ada and, ini hiking, verb ing, kayaking juga verb ing. Ini yang disebut dengan paralel. Kata bantunya or, but, dan and.
Ini contoh yang lain ya. He eats and sleep only when he takes a vacation. Perhatikan ada N, kata sebelumnya verb. Jadi dia menggabungkan dua verb. Verbnya eats pakai S, ini sleepnya pakai S. She invites us to her home but never talk with us. Ada kata but di sini. Nah, kalau kita perhatikan never talk with us itu paralel dengan invite us to her home. Sama-sama ada verbnya. Talk di sini, invite di sini. Lalu ada kata tambahan sesudahnya, nggak ada masalah. You can stay home or go to the movies with us. Ada can stay home or go sama-sama verb one juga sesudahnya. Oh ya, by the way, itu ada di halaman 152 ya. Nah, ini contoh yang adjektif. Kalau tadi verb, ini adjektif, dua adjektif yang digabungkan. My boss is sincere and nice. Ada and. Sincere ini yang adjektif, ini adjektif. The exam that he gave was short but difficult. Ini conjunctionnya. Kemudian ini short, difficult, sama-sama adjektif. Class can be interesting or boring. Conjunctionnya adjektif, adjektif. Kemudian contoh frase. Hira, ini dua frase yang digabungkan. There are students in the classroom and in front of the building. Conjunctionnya, ini dia frasenya, ini frasenya juga. Frasenya sama-sama objek preposisi. The papers are on my desk or in the drawer. Ada di sini. Conjunctionnya, ini frasenya, ini frasenya. The checks will be ready not at noon, but at 1. Ini dia. Sedangkan bisa juga menggunakan klausa. Klausa itu anak kalimat, ada konektor subject verb atau subject verb saja. Perhatikan contohnya, kalimat yang tiga di bawah ini. They are not interested in what you say or what you do. Ini konektor subject verb, ini konektor subject verb. I'm here because I have to be and because I want to be. Ini konektornya, ini conjunctionnya, sorry. Ini konektor subject verb, kemudian konektor subject verb. Jadi artinya, kalau ada kata tanya di sebelumnya, maka harus ada kata tanya juga sesudahnya. Ada konektor sebelumnya, ada konektor juga sesudahnya. Mr. Brown likes to go home early, but his wife prefers to stay late. Ini dia. Ini kan uh, subject verb ya. Mr. Brown, subject, verb. His wife, subject, verb. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan paralel. Antara sebelum dan sesudahnya jenisnya sama. Ini kesimpulannya. Kata kuncinya atau kata bantunya ini. Jika muncul dalam tes TOEFL yang ada di garis bawah itu, A, B, C, D, muncul dia, berarti dia kata bantu. Pastikan kata sebelum dan sesudahnya jenisnya sama. Sama-sama kata benda, sama-sama noun, dan seterusnya. Oke, penjelasannya itu saja ada di halaman 153 latihannya. Silahkan dikerjakan. Tapi kita diskusikan dulu nomor satu dan dua. Ini salah. Coba kita lihat kenapa salah. She held jobs as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Kata bantunya N. Sebelumnya ada a typist, a housekeeper. Ini orang, ini orang. Tiba-tiba ini monyet. Enggak, maksudnya ini tempat ya. Ini tempat ya. Harusnya kalau typist, housekeeper, harusnya orang, manager misalnya, bukan tempat. Nah, nomor dua benar. The report you are looking for could be in the file or on the desk. Kata bantunya mana? Or. Yang mau dibandingkan in the file dengan on the desk. Sama-sama frasi atau objek preposisi. Silakan 3 sampai 10, 4 menit saja. Dedek pauskan ya. Di halaman 153 atau pauskan video ini. Nah, mari kita lihat nomor 3. She worked very hard but usually gets below average grade. Kata bantunya dulu. Jadi mau jawab soal kayak gini dimulai dengan kata bantunya yaitu but. Nah, sebelum but
Ada works very hard. Sesudahnya gets below average. Gimana Pak? Ada usually, usually nggak masalah ya. Tidak harus ada usually juga. Karena sebetulnya ini adverb sesudahnya juga ada adverb di sini. Sama sebetulnya. Jadi nomor tiga, correct. Nah, nomor empat, the speaker introduced himself, told several interesting anecdote, and finishing with an emotional plea. Kata bantunya dulu, ini dia. Perhatikan kata di antara koma ini. Tall, introduce sama-sama verb to, tapi tiba-tiba finishing. Harusnya kalau ini introduce verb to mestinya di sini finish verb to juga. Nah, gitu. Ada id-nya. Jadi incorrect. Kemudian number five, you should know when the program start and how many units you must complete. Kata bantunya ini dia. You should know when the program start. Ada when, konektor, subject, verb. Ini juga how many, connect, how many units, subject, verb. Berarti correct. Number six, the term paper he wrote was rather short but very impressive. Ini kata bantunya. Sebelumnya rather short. Ini adverb, ini adjective. Very expensive, ini adverb, ini adjective. Correct. She suggested taking the plane this evening or that we go by train tomorrow. Kata bantunya. Di depannya taking, tapi sesudahnya that we go. Nggak nyambung ya. Harusnya sama-sama that juga. That we take. Nah, mestinya begini. That we take the plane this evening or that we go by train tomorrow. Supaya polanya sama-sama ada that di depan dan belakang. Incorrect. Number 8 ya, nomor 8. The dean or the assistant dean will inform you of when and where you should apply for your diploma. Ada or, perhatikan ini noun juga sama-sama orang. Kemudian ada and, kemudian ada when, dan ada where. Jadi sudah paralel, correct. Tapi Pak ini tidak ada when lengkap, ya tidak masalah karena yang mau dihitungnya ini aja. Gitu. Number 9, there are papers to file, report to type, and those letters should be answered. Perhatikan polanya, yang jelas ada kata bantunya dulu N. Sebelumnya reports to type. Noun diikuti to verb ya. Ini juga noun diikuti to verb. Nah, tetapi tiba-tiba tidak ada to-nya. Harusnya papers to file, report to type, and letters to answer. Baru dia paralel. Noun kemudian to. Incorrect. Terakhir number 10, the manager needed a quick but thorough response. Ini dia. But a quick thorough response ya. Ini benar ya, sama-sama noun. Respon juga noun, a quick juga noun. Oke, demikian ya. Demikian pertemuan kita kali ini tentang parallel structure. Lumayan mudah ya, tapi karena kita cuma mengingat and, but, dan or. Tetapi kalau digabung dengan topik lain, nah belum tentu semudah itu. Nah, supaya tetap mudah ya harus rajin berlatih mengerjakan soal-soal. Thank you for attention. Jangan lupa share, like, subscribe, serta jadi member. Jadi member hanya Rp20.000. Per bulannya bisa mengakses lebih dari 520 video. Kemudian juga diprioritaskan kalau bertanya dan ada dapat PDF, PowerPoint, audio, dan seterusnya. Bisa di-cut kapan saja. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.